Musyawarah Perumusan Pancasila. Pada akhir tahun 1944, penduduk Jepang dalam Perang Asia semakin terdesak. Dalam menyikapi kondisi seperti itu, pada 9 September 1945, Perdana Menteri Jepang, Kaiso, mengeluarkan janji kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Setelah dikeluarkannya janji tersebut, pada 29 April 1945, BPUPKI terbentuk dengan Dr. Rajiman Widyodiningrat sebagai ketua, serta Ichi Bangse dan Suroso sebagai wakilnya. Tanggal 29 Mei 1945, diadakannya sidang pertama kali atas usulan Dr. Rajiman Widyodiningrat untuk membahas dasar negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, kita bisa berkumpul pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Saudara-saudara sebangsa setanah air bangsa Indonesia ini akan menghadapi bangsa yang baru, bangsa yang mengguncangkan dunia. Oleh karena itu, dalam sidang kali ini akan membahas dasar negara Indonesia sebagai fondasi bangsa yang akan datang. Saya, Dr. Rajiman, dengan ini saya menyatakan rapat sidang BPUPKI dibuka. Kepada saudara-saudara diminta partisipannya untuk berpendapat atau mempunyai saran-saran yang bagus agar menyongsong semangat kemerdekaan. Dengan ini menyampaikan usulan-usulan yang menyertai dasar negara. Silakan kepada saudara-saudara saya silakan. Saya menyusul, karena Indonesia merupakan negara yang kaya akan tradisi dan budaya. Di Indonesia adalah negara yang sangat besar apabila bersatu. Oleh karena itu, Indonesia sangat perlu dasar negara dan pokok-pokok pikiran dari seluruh bangsa. Terima kasih. Saya setuju dengan Bung Subarjo. Kita negara Indonesia saat membutuhkan ideologi untuk menyatukan semua pihak. Terima kasih. Pada sidang BPUPKI tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin mulai mengeluarkan pendapatnya mengenai dasar negara. Menurut saya, mengenai dasar negara dirumuskan dalam 5 poin yang saya sebut dasar dan asas NKRI yang meliputi pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan, pri kerakyatan, dan pri kesejahteraan rakyat. Bung Yamin, saya hargai pendapat Anda, tetapi perlu diingat Indonesia adalah negara yang mayoritas Islam. Maka dari itu, Indonesia harus berlandaskan Islam. Apakah kamu tidak mendengarkan kami? Kami membutuhkan dasar negara, bukan kepentingan ada saja yang dibutuhkan. Saya sepakat dengan Bung Yamin. Menurut saya, ide beliau sudah sangat jelas karena sudah mengundang unsur ketuhanan yang sekiranya dapat diterima oleh Indonesia yang sangat beragam. Tenang saudara-saudara, kalau sidang rapat seperti ini, kita tidak akan menemukan dasar negara. Jadi saya hentikan sidang kali ini dan sidang ini dilanjut besok. Selanjutnya, pada sidang rapat hari kedua, tepatnya tanggal 31 Mei 1945, Profesor Dr. Supomo membuat rumusan. Selamat pagi semuanya. Di sini kita akan membahas mengenai dasar negara. Dikarenakan kemarin belum bisa mendapatkan hasil, maka dari laporan hasil kemarin akan disampaikan oleh Panji Suroso. Saudara-saudara sekalian, kemarin kita telah mendapatkan usulan dasar negara dari Bung Yamin. Tapi poin-poin ketuhanan itu masih mengganjalkan kita. Jadi, apakah saudara telah mempunyai usulan-usulan lainnya? Saudara sekalian, saya pikir tidak ada guna lagi kita untuk mempermasalahkan agama. Semua agama dan keyakinan hanya menuju pada satu Tuhan, Tuhan yang Maha Esa. Maka dari itu, masih banyak permasalahan penting dan mendesak untuk kita bahas. Tapi Bung, Indonesia ini adalah mayoritas yang Islam. Saya tidak setuju. Betul, karena mayoritas agama yang di negara ini adalah Islam. Betul sekali apa yang diucapkan oleh Ki Haji Wahid Hasim. Kalau Anda masih berpendapat seperti itu, mengapa Anda tidak membuat rapat sendiri untuk menghasilkan sebuah negara? Kita tidak mempentingkan urusan pribadi dan ego. Lebih baik Anda keluar. Nah, saudara-saudara sekalian, saya akan menyampaikan pendapat tentang dasar negara. Yang pertama, kesatuan, kedua, kekeluargaan, tiga, keseimbangan lahir dan batin, empat, musyawarah, dan yang kelima, keadilan masyarakat. Terima kasih atas Bung Supomo atas usulan mengenai dasar negara. Apakah ada yang ingin mengusulkan usulan lainnya? Tidak, saya setuju dengan usulan Bung Pomo. Baiklah, sidang kali ini saya tutup. Pada hari ketiga, tepatnya tanggal 1 Juni 1945, dan kemudian Insinyur Soekarno mengeluarkan rumusannya.
Saudara-saudara, kita semua sudah berkumpul selama 3 hari untuk membahas dasar negara. Kita belum menghasilkan dasar negara Indonesia sejak kelompok berpaku pada kelompoknya masing-masing dan kepentingannya masing-masing. Saya akan mengusulkan rumusan dasar negara yang saya beri nama Pancasila yang berisi 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau PRI kemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, 5. Ketuhanan yang Maha Esa. Untuk merangkum itu semua kita harus mempunyai Tuhan, tetapi bukanlah Tuhan yang berdasarkan satu agama saja, sangat universal dan bisa diterima di semua kalangan. Masyarakat segala rakyat yang mempercayai masing-masing agama itu saya beri nama Pancasila. Dan kita bisa melalui tantangan sebagai bangsa merdeka. Merdeka! 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 Tunggu sebentar. Bagaimana usul kami kemarin tentang dasar negara harus berdasarkan agama Islam? Tapi di negara kita tidak hanya beragama Islam saja. Tapi agama di negara ini bukan hanya Islam saja, Bung. Banyak agama lain. Izinkan saya berpendapat, bagaimana jika dalam waktu rehat ini kita gunakan untuk membangun sebuah badan untuk menghasilkan sebuah dasar negara. Begini saja, berhubung kita belum bisa menghasilkan dasar negara, bagaimana kita buat panitia kecil untuk menyelesaikan masalah ini? Panitia kecil yang dibentuk yaitu Panitia Perancang UUD dengan Insinyur Soekarno sebagai ketua, Panitia Ekonomi dan Keuangan dengan Dr. Andes Muhammad Hatta dan Abi Kusnatu Jokro Sujoso. Pada sidang ini juga dibacakan Piagam Jakarta dan hasil kerja Panitia 9, dan sidang BPUPKI dilaksanakan pada tanggal 10 sampai 14 Juli 1945. Bagaimana hasil rapat kemarin? Dipersilakan untuk menyampaikannya Mas Supomo. Terima kasih, saya akan menyampaikan sidang yang telah kami lakukan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampai kepada saat yang berbahagia, dengan selama sentosa mengatakan rakyat Indonesia ke depan pintu kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya kehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan suara bulat dari anggota lain menyetujui isi pembukaan Undang-Undang Dasar tersebut. Kami sebagai panitia kecil akan menyempurnakan lagi rancangan Undang-Undang Dasar. Saya selaku Ketua Panitia, saya melaporkan hasil kerja Panitia. 1. Pernyataan Indonesia Merdeka. 2. Pembukaan Undang-Undang Dasar. 3. Batang tubuh Undang-Undang Dasar. Rumusan yang telah disahkan dikenal sebagai Undang-Undang Dasar 1945. Adapun isi Undang-Undang Dasar 1945 sebagai berikut. 1. Wilayah negara Indonesia dan Hindia Belanda dulu di Tabang, Pelaya, Borneo, Utara, Papua, Timur, Portugisem, dan pulau sekitarnya. 2. Bentuk negara kita negara kesatuan. 3. Bentuk pemerintahan kita republik. 4. Bendera kita sangsaka merah putih. 5. Bahasa nasional kita Indonesia. Jadi, kesimpulan sidang kali ini adalah bentuk negara Indonesia yaitu republik dan wilayah Indonesia yakni seluruh pulau Indonesia. Dengan keberhasilan dari Panitia Perancang Undang-Undang Dasar menyusun rancangan UUD, maka tugas BPUPKI dinyatakan selesai dan dibubarkan. Beginilah simulasi perancangan Pancasila oleh kelompok 1 dari kelas 12 IPA.